Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurasana. Di video ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang budaya digital. Tantangan utama masyarakat modern dewasa ini adalah penggunaan internet dan media digital yang tak hanya memberikan manfaat bagi penggunanya, namun juga membuka peluang terhadap berbagai persoalan. Kurangnya kecakapan digital dalam menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak menimbulkan penggunaan media digital yang tidak optimal. Lemahnya budaya digital bisa memunculkan pelanggaran terhadap hak digital warga. Rendahnya etika digital berpeluang menciptakan ruang digital yang tidak menyenangkan karena terdapat banyak konten negatif. Rapuhnya keamanan digital berpotensi terhadap kebocoran data pribadi maupun penipuan digital. Jadi, apakah yang dimaksud dengan budaya digital? Budaya digital adalah keseluruhan cara hidup, kebiasaan, nilai, norma, dan interaksi sosial yang terbentuk dan berkembang sebagai hasil dari penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Budaya ini mencakup bagaimana individu dan kelompok berkomunikasi, bekerja, belajar, berkreasi, dan bersosialisasi melalui perangkat digital seperti komputer, smartphone, dan internet. Budaya digital bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup pemahaman sikap dan perilaku yang mencerminkan etika, tanggung jawab, serta keterampilan dalam memanfaatkan dunia digital secara positif, produktif, dan aman. Perkembangan teknologi digital dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama transisi digital, konvergensi jaringan, dan infrastruktur digital. Sekarang kita akan membahas tentang faktor yang pertama, yaitu transisi digital. Transisi digital adalah proses mengubah cara beroperasi, berinteraksi dengan pelanggan, dan menciptakan nilai baru dengan menggunakan teknologi digital. Transisi digital dapat mengubah industri, pasar, dan model bisnis. Pertumbuhan industri produk digital yang sangat pesat berdampak pada pertumbuhan produk analog yang mengalami penurunan. Kemudian kita akan membahas faktor selanjutnya, yaitu konvergensi jaringan dan infrastruktur digital. Konvergensi jaringan adalah proses penyatuan berbagai jenis layanan komunikasi seperti suara, data, dan video ke dalam suatu infrastruktur jaringan yang terpadu, biasanya berbasis protokol internet atau IP. Dengan kata lain, konvergensi jaringan memungkinkan berbagai bentuk komunikasi yang sebelumnya berjalan di jaringan terpisah, seperti telepon, internet, dan televisi, untuk beroperasi melalui satu jaringan yang sama. Konvergensi jaringan digunakan guna memenuhi kebutuhan orang sekitar. Kemudian yang terakhir adalah infrastruktur digital. Infrastruktur digital yaitu mempelajari sesuatu sebagai bagian dari suatu produk. Sekarang kita akan membahas tentang jenis dan manfaat teknologi digital. Jenis teknologi digital dapat dimanfaatkan di beberapa bidang, antara lain yang pertama adalah industri. Teknologi digital juga telah membuka jalan untuk jenis industri baru. Industri terdesentralisasi di mana tidak semua operasi dapat dipisahkan dari apa yang disebut teknologi digital, seperti Internet of Things atau IoT, komputasi awan, cloud computing, big data, kecerdasan buatan, artificial intelligence, augmented reality atau AR, dan virtual reality atau VR yang sudah menggunakan atau memanfaatkan teknologi digital dalam bidang industri tersebut. Kemudian di bidang ekonomi, teknologi memainkan peran penting, misalnya dalam pengenalan metode pembayaran digital baru, seperti penggunaan dompet digital
di toko online yang tidak memerlukan pertemuan tatap muka. Dalam bidang pendidikan, teknologi digital memfasilitasi akses cepat ke informasi baru dan hal-hal spesialis seperti pengajaran tatap muka dapat ditangani secara virtual, yaitu hanya dengan video phone, telekonferensi yang dapat digunakan untuk pembelajaran digital atau digital course. Contoh pembelajaran virtual ini seperti Zoom, Google School, dan banyak lainnya. Kemudian dalam bidang sosial dan penelitian. Dalam bidang sosial, penggunaan teknologi digital telah merasuk ke ranah sosial. Banyak lingkungan teknologi digital telah digunakan untuk kebutuhan sosial secara umum, seperti media sosial Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, dan lain-lainnya. Dalam bidang penelitian, di bidang penelitian ada mikroskop digital, teleskop, teropong. Mikroskop dapat ditampilkan di layar yang menunjukkan apa yang dilihat dengan mikroskop. Teknologi digital juga bermanfaat untuk penemuan baru yang dapat mempengaruhi kemajuan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir adalah bidang fotografi dan musik. Kamera digital diperkenalkan di bidang potret atau fotografi sebagai bagian dari teknologi digital. Kamera digital bahkan lebih diminati daripada kamera yang digunakan generasi sebelum kamera digital. Kenyamanan yang ditawarkan membuat dunia fotografi semakin maju. Hasil yang diperoleh dengan kamera digital bahkan lebih baik dari kamera generasi sebelumnya. Penggunaan teknologi digital telah mendorong masyarakat, khususnya anak muda, untuk masuk mempromosikan dunia fotografi. Penggunaan teknologi digital yang tepat dapat menghasilkan keuntungan dari fotografi dengan memanfaatkan teknologi digital yang ada. Kemudian kita akan membahas perbedaan teknologi digital dan teknologi analog. Teknologi digital adalah teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia atau pekerjaan manual, tetapi bertujuan untuk bekerja secara otomatis dengan sistem atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Pada dasarnya, teknologi digital hanyalah sistem komputasi yang sangat cepat yang memproses semua jenis informasi sebagai nilai numerik. Teknologi digital menggunakan sinyal digital sebagai representasi dari pertukaran data melalui media komunikasi, seperti kabel dan nirkabel. Data dalam bentuk karakter yaitu huruf, angka, dan simbol, suara dan gambar dikonversi atau diubah ke dalam bentuk sinyal digital agar dapat melalui media transmisi. Teknologi digital juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teknologi digital yang pertama yaitu data yang ditransmisikan disimpan dari satu tempat ke tempat lain tidak akan terpengaruh oleh cuaca buruk atau noise tertentu karena data ditransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Yang kedua, sistem komunikasi yang berbeda dapat saling terhubung. Ketiga, biaya perawatan perangkat lebih murah dan mudah. Kekurangan teknologi digital yang pertama yaitu kesalahan yang dapat terjadi saat mengubah sinyal analog ke digital atau digitalisasi. Yang kedua, peretas atau virus dapat mencuri informasi digital. Yang ketiga, menciptakan ketergantungan yang berlebihan pada pengguna yang dapat secara serius mempengaruhi keterampilan empati dan sosial mereka. Contoh perangkat yang menggunakan teknologi digital atau sinyal digital yaitu termometer digital, komputer, laptop, tablet, telepon, dan terakhir radio digital. Sedangkan teknologi analog adalah perkembangan teknologi sebelum perkembangan teknologi digital. Analog pada dasarnya merupakan perkembangan teknologi yang masih menggunakan sistem manual, dalam arti tidak dapat bekerja secara otomatis sepenuhnya seperti teknologi digital.
Teknologi analog pada dasarnya hanyalah alat sederhana dengan program tertentu saja. Teknologi analog adalah proses transmisi sinyal dalam bentuk gelombang. Teknologi analog juga dapat digambarkan sebagai teknologi peralihan dari teknologi mekanik ke teknologi digital, di mana teknologi mekanik mengutamakan sistem mekanis atau manual. Dalam teknik mesin, tidak diperlukan komputer atau mikroprosesor untuk kontrol dan pengoperasian, karena sudah memiliki mekanika terstruktur. Kelemahan dari sistem mekanis ini adalah tata letak yang terbatas dan terdiri dari banyak bagian mekanis yang memerlukan perawatan khusus. Teknologi analog menggunakan sinyal analog sebagai representasi dari pertukaran data melalui media komunikasi seperti kabel dan nirkabel. Data dalam bentuk karakter yaitu huruf, angka, dan simbol, suara, dan gambar dikonversi atau diubah ke dalam bentuk sinyal analog agar dapat melalui media transmisi. Teknologi analog juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teknologi analog yang pertama yaitu memiliki potensi resolusi sinyal dalam jumlah tak terbatas. Kedua, densitas tinggi lebih mudah diproses daripada rekan digitalnya. Ketiga, dapat diproses langsung oleh komponen analog meskipun beberapa proses hanya tersedia dalam bentuk digital. Kekurangan teknologi analog yaitu yang pertama, sinyal analog memiliki kualitas yang lebih rendah daripada sinyal digital. Yang kedua, kabel sensitif terhadap pengaruh eksternal. Yang ketiga, sering terjadi gangguan atau noise yang tidak diinginkan. Contoh perangkat yang menggunakan teknologi analog atau sinyal analog yaitu perekaman dan reproduksi suara, alat penguat suara. Yang ketiga, teknologi transmisi sinyal video lama seperti S-Video, FGA, kemudian radio, dan terakhir adalah televisi. Berikut adalah tabel perbedaan antara sinyal digital dan sinyal analog. Sinyal digital bersifat diskrit atau 0 dan 10, sedangkan sinyal analog bersifat kontinu. Sinyal digital kemungkinan kesalahan yang kecil, sedangkan sinyal analog kemungkinan kesalahan yang besar. Sinyal digital lebih tahan terhadap gangguan atau noise, sedangkan sinyal analog rentan terhadap gangguan atau noise. Kemudian, sinyal digital memproses banyak data, sedangkan sinyal analog memproses sedikit data. Sinyal digital memproses data lebih sederhana, sedangkan sinyal analog memproses data yang rumit. Sinyal digital digunakan untuk memutar informasi yang berasal dari resampling, sedangkan sinyal analog digunakan untuk memutar data yang direkam. Itulah perbedaan antara sinyal digital dan analog. Kemudian kita masuk ke email. Email atau electronic mail adalah sebuah metode pengiriman pesan secara elektronik dari satu pengguna internet ke pengguna internet lainnya melalui jaringan komputer. Email memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima pesan dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar, audio, dan video dengan cepat dan mudah tanpa harus berada di lokasi yang sama. Setiap pengguna email memiliki alamat email yang unik yang digunakan untuk mengirim dan menerima pesan dari pengguna email lainnya. Email telah menjadi salah satu alat komunikasi yang umum di seluruh dunia dan digunakan untuk berbagai tujuan termasuk bisnis, akademik, dan pribadi. Dengan surat konvensional mengharuskan pengirim untuk membayar pengiriman dengan membeli perangko. Tetapi, surat umumnya biaya yang dikeluarkan hanya biaya untuk membayar internet.
Adanya internet memudahkan berbagai aktivitas manusia, termasuk komunikasi surat menyurat. Namun, terdapat pengecualian seperti surel ke ponsel di mana pembayaran terkadang ditagih per pengiriman. Simbol E pada email merupakan karakter penting yang digunakan untuk memisahkan nama pengguna dengan domain di alamat email. Simbol ini juga disebut sebagai @sign atau @symbol. Secara teknis, simbol E digunakan sebagai tanda pemisah antara bagian lokal atau local part dan bagian domain atau domain part dalam alamat email. Bagian lokal biasanya adalah nama pengguna atau alias email, sedangkan bagian domain adalah nama domain dari server email yang digunakan. Jenis-jenis email. Berikut adalah beberapa jenis email yang sering digunakan. Yang pertama adalah email bisnis. Email bisnis digunakan untuk komunikasi bisnis antara perusahaan, klien, dan pelanggan. Kedua, email promosi. Email promosi digunakan untuk mempromosikan produk atau layanan kepada pelanggan atau calon pelanggan. Yang ketiga adalah email berlangganan. Email berlangganan digunakan oleh pelanggan yang ingin menerima informasi atau konten tertentu secara teratur dari suatu organisasi atau perusahaan. Yang keempat, email persahabatan. Email persahabatan digunakan untuk berkomunikasi dengan teman atau keluarga secara pribadi dan informal. Yang kelima ada email sosial. Email sosial digunakan dalam platform sosial media untuk menghubungkan pengguna dengan teman-teman atau kelompok tertentu. Keenam, email konfirmasi. Email konfirmasi digunakan untuk menginformasikan pembayaran, pemesanan, atau tindakan lain yang dilakukan oleh pelanggan atau pengguna. Ketujuh, ada email resmi. Email resmi digunakan untuk tujuan resmi seperti undangan rapat, surat izin, surat pengunduran diri, atau surat kenaikan pangkat. Kedelapan adalah email pendidikan. Email pendidikan digunakan oleh lembaga pendidikan untuk berkomunikasi dengan siswa dan orang tua tentang informasi akademik dan kegiatan sekolah. Yang kesembilan, email berita. Email berita digunakan untuk mengirimkan berita terbaru atau informasi aktual kepada pelanggan atau pembaca tertentu. Dan yang terakhir adalah email kampanye. Email kampanye digunakan dalam kampanye politik atau amal untuk mengumpulkan dana atau memperkenalkan kandidat atau penyebab tertentu. Bagaimana sih cara kerja email? Berikut adalah cara kerja email secara umum. Yang pertama, pengirim membuat email. Pengirim mengetik pesan email dan menambahkan alamat email penerima dan subjek pesan. Yang kedua, pengirim mengirim email. Email dikirim dari klien email pengirim ke server email pengirim. 3. Email ditransfer ke server penerima. Server email pengirim mengirim email ke server email penerima menggunakan protokol SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Yang keempat, penerima menerima email. Email tiba di server email penerima yang kemudian memberikan notifikasi ke klien email penerima. Yang kelima, penerima membaca email. Penerima membuka pesan email dan membaca isi pesan. Keenam, penerima membalas email. Ini opsional. Jika perlu, penerima dapat membalas email dengan mengetikkan pesan balasan dan mengirimkannya kembali ke pengirim melalui server email. Yang ketujuh, email disimpan atau dihapus. Penerima dapat memilih atau menyimpan email sebagai arsip atau menghapusnya jika sudah tidak diperlukan lagi. Selain itu, email juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan email yaitu yang pertama, cepat dan efisien. Email memungkinkan pengiriman pesan dalam waktu yang sangat cepat dan efisien, bahkan ke pengguna yang berada di lokasi yang jauh. Yang kedua yaitu hemat biaya. Email dapat menghemat biaya komunikasi dan pengiriman surat, terutama untuk bisnis atau organisasi yang mengirimkan pesan secara teratur.
Yang ketiga, aman. Email dapat dienkripsi dan dijaga keamanannya sehingga pengguna dapat merasa aman saat mengirim pesan rahasia atau penting. Yang keempat, mudah disimpan dan dicari. Email dapat disimpan dan dicari secara elektronik, membuatnya mudah untuk melacak dan mengakses pesan yang diterima atau dikirimkan. Kekurangan email yaitu yang pertama, keterbatasan format pesan. Email cenderung terbatas pada format pesan tertentu, seperti teks dan gambar, sehingga tidak selalu cocok untuk semua jenis pesan atau konten. Yang kedua, risiko keamanan. Email dapat menjadi rentan terhadap serangan spam, virus, dan phishing yang dapat membahayakan pengguna dan organisasi. Yang ketiga, kesalahan alamat email. Kesalahan dalam penulisan alamat email dapat menyebabkan pesan tidak terkirim atau terkirim ke orang yang salah. Keempat, tidak dapat menggantikan komunikasi langsung. Email tidak dapat menggantikan komunikasi langsung atau tatap muka yang dapat membantu membangun hubungan yang lebih kuat dengan orang lain. 5. Ketergantungan pada internet. Email hanya dapat digunakan jika pengguna terhubung dengan internet, sehingga jika tidak terjadi masalah koneksi, pengiriman dan penerimaan email dapat terganggu. Kemudian kita akan membahas etiket. Etiket atau electronic ticket adalah bentuk tiket digital yang dikirimkan ke pelanggan melalui email atau aplikasi seluler. Etiket memungkinkan pelanggan untuk membeli tiket secara online dan menerima tiket elektronik dalam bentuk email atau notifikasi dalam aplikasi seluler mereka. Etiket telah menjadi alternatif yang populer bagi pelanggan yang ingin membeli tiket secara online dan menghindari kerumunan di loket tiket. Selain itu, etiket juga memberikan kemudahan bagi pelanggan karena mereka tidak perlu mencetak tiket fisik dan membawanya ke tempat acara. Pelanggan cukup menunjukkan tiket elektronik di perangkat mereka saat masuk ke tempat acara. Etiket juga memberikan keuntungan bagi penyedia acara atau maskapai penerbangan karena mereka dapat menghemat biaya cetak tiket fisik dan pengiriman. Selain itu, etiket memudahkan pengelolaan tiket karena mereka dapat memantau jumlah tiket yang terjual dan menghindari kecurangan dalam penjualan tiket. Selain itu, etiket juga dapat membantu dalam mengurangi dampak lingkungan karena tidak perlu mencetak tiket fisik. Hal ini dapat membantu dalam pengurangan penggunaan kertas dan mengurangi limbah. Dalam penggunaannya, etiket juga dapat memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan perubahan jadwal atau pembatalan tiket. Pelanggan dapat dengan mudah memperbarui atau membatalkan tiket mereka secara online melalui aplikasi atau situs web penyedia tiket. Namun, meskipun banyak manfaat yang diberikan oleh etiket, ada juga beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah masalah keamanan, karena tiket elektronik dapat dicetak ulang atau dipalsukan dengan mudah. Oleh karena itu, penyedia tiket perlu memastikan bahwa tiket elektronik mereka aman dan tidak mudah dipalsukan. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari tiket konvensional dan etiket. Kelebihan tiket konvensional yang pertama yaitu lebih sulit dipalsukan. Yang kedua, dapat dibeli di tempat secara langsung. Yang ketiga, tidak memerlukan teknologi atau koneksi internet. Kekurangan dari tiket konvensional yang pertama, memerlukan biaya pengiriman dan waktu pengiriman yang lebih lama. Kedua, memerlukan pembelian dan pengambilan tiket secara fisik. Ketiga, memerlukan penggunaan kertas dan menyebabkan limbah. Kemudian, kelebihan dan kekurangan etiket. Kelebihan etiket yang pertama dapat diambil dan diakses secara online kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, tidak memerlukan biaya pengiriman dan waktu pengiriman yang lebih cepat. Ketiga, ramah lingkungan karena tidak menggunakan kertas.
Kekurangan etiket yang pertama, risiko keamanan seperti pencetakan ulang atau pemalsuan tiket. Yang kedua, memerlukan teknologi dan koneksi internet yang memadai untuk diakses. Yang ketiga, tidak dapat dibeli di tempat secara langsung. Dunia teknologi berkembang semakin cepat menjadi sepenuhnya digital. Era digital ini telah mendorong banyak orang untuk beralih ke gaya hidup baru di mana tidak dapat dipisahkan dengan perangkat elektronik. Teknologi digunakan sebagai alat bantu untuk kebutuhan manusia. Apapun dapat dibuatnya menjadi lebih sederhana dan mudah dengan menggunakan teknologi. Saat ini peradaban memasuki era digital dengan peran penting dari teknologi. E-payment merupakan sebuah metode pembayaran dengan memanfaatkan teknologi yang memungkinkan masyarakat dapat melakukan pembayaran secara online. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi ini sangat berkembang dengan sangat pesat dan sudah menjadi salah satu cara berbisnis paling populer di seluruh dunia. Pembayaran elektronik memungkinkan transaksi pembayaran tanpa pertemuan fisik. Hal ini sangat memudahkan untuk melakukan berbagai transaksi seperti pembayaran tagihan, belanja online, dan masih banyak lagi. Pembayaran elektronik juga menawarkan keamanan lebih saat berbelanja online. Apa sih manfaat yang didapat dengan adanya e-payment ini? Manfaat yang didapatkan penjual maupun pembeli dengan menggunakan fasilitas e-payment antara lain, yang pertama yaitu pembayaran lebih instan dan cepat. Transaksi pembayaran dapat dilakukan lebih cepat. Pembeli cukup menggunakan smartphone untuk men-scan QR code yang sudah disediakan penjual. Kedua, tingkat keamanan lebih tinggi. Tingkat keamanan saat melakukan pembayaran dengan e-payment cukup tinggi, karena penyedia layanan pembayaran digital tentunya telah membangun sistem yang sangat aman. Ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan menggunakan e-payment, pelanggan dapat berbelanja secara online kapan saja, dapat dilakukan secara kredit atau membayarnya nanti. Selain itu, dengan menawarkan metode pembayaran yang berbeda, tentunya akan mempermudah transaksi bagi konsumen. Yang keempat yaitu menghemat biaya. Pemrosesan transaksi e-payment membuat pelanggan tidak lagi mengeluarkan biaya pemrosesan yang besar, seperti layanan pembayaran menggunakan ED atau Electronic Data Capture. 5. Yaitu transparan. Transparansi dalam bertransaksi sangat penting untuk proses bisnis, di mana saat menggunakan e-payment perlu menjaga transparansi transaksi. Keenam, yaitu minim kontak. Dengan menggunakan pembayaran e-payment, pembeli dengan penjual tidak perlu melakukan kontak langsung. Metode e-payment. Dalam e-payment terdapat beberapa jenis metode yang sering digunakan. Jenis metode e-payment adalah sebagai berikut. Yang pertama itu e-wallet. E-wallet yang merupakan sebuah dompet digital yang memungkinkan penggunanya melakukan transaksi pembayaran secara elektronik, menyimpan dana, serta mengetahui semua transaksi yang telah dilakukan. E-wallet digunakan untuk menyimpan dana dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi keuangan, baik secara offline ataupun online. Pada dasarnya, e-wallet mempunyai fungsi seperti dompet fisik, di mana dapat diperuntukkan untuk melakukan transaksi pembayaran secara aman. Namun, dengan menggunakan e-wallet, pengguna bisa melakukan transaksi pembayaran tanpa uang tunai atau cashless. Pada saat membeli makanan, tiket bioskop, tiket pesawat, hingga berbelanja online. Berikut beberapa e-wallet yang banyak digunakan di Indonesia. Yang pertama, ada GoPay, Genius, ShopeePay, Link Aja, OVO, Dana, dan Aisaku.
Yang kedua jenis metode payment yaitu adalah Quick Response Code atau QR Code. Di era serba digital, Quick Response Code atau sering disebut QR Code merupakan teknologi praktis yang semakin banyak digunakan metode pembayaran. QR Code ini merupakan barcode dua dimensi yang secara langsung dapat memberikan beragam jenis informasi. QR Code merupakan jenis barcode yang perangkat digital dapat dengan mudah membaca dan menyimpan informasi sebagai pixel dalam kotak persegi. QR Code biasanya digunakan untuk melacak informasi tentang produk dalam rantai pasokan dan sering digunakan dalam kampanye, pemasaran, dan periklanan. Itulah tadi pembahasan tentang budaya digital. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Siti Nurasana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.